Sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti saya perankan mungkin memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang, sekelompok orang, atau bahkan oleh siapapun. Mungkin sama, mungkin juga berbeda, mungkin, tapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Karena jamak saja jika kita memiliki pemikiran yang berbeda. Wajar saja jika kita memiliki perasaan yang sama. Dan sah-sah saja jika kita memiliki pemikiran yang sama dan perasaan yang berbeda terhadap seseorang, sekelompok orang, atau bahkan dengan siapapun. Yang menjadi pemikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut. Apakah kita harus marah? Apakah kita harus sakit? Apakah kita harus menangis? Haruskah kita benci? Haruskah kita kecewa? Haruskah kita tertawa? Atau kita harus terus membohongi pemikiran dan hati nurani kita sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita semua mau sedikit bijaksana, sudah tentu kita bisa membicarakan semua kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Baik, kalau begitu akan saya mulai. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang berani meninggalkan topengnya? Aku tahu wajahmu, kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengku dan topengmu menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung hidup. Kemudian kita saling bunuh-membunuh. Topengku dan topengmu terus menarik kehidupan dan juga kematian. Bersama dengan para kakak malam yang bersemayam di bukit-bukit kubur. Kemiskinanmu di mana-mana, lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Kau bahkan tidak takut dengan kematian. Kau dengar waskah? Nasibmu bagaikan acuan kereta waktu, berjalan terus berjalan, menelusuri rel kehidupan yang kemal yang telah lama kau kenal. Waskah, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu di pagi hari. Kau sudah tidak takut dengan matahari, sementara kau diam membisu di situ. Kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Berjalan dah kemana kau waskah? Kau tidak menjawab, tetap tidak peduli. Waskah, aku lihat sinar matamu merah menyala-nyala. Kau dengar waskah? Berjuta-juta orang meneriakkan lapar di belakangmu. Dan aku dengar siang malam waskahmu meraung-raung. Mereka menggerak dengan lapar, mereka menatap nanar, mereka berkeliaran
kebenaran di mana-mana. Waska, kini mereka semua gelisah. Mereka mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Lalu tentang mimpi besarmu, tentang perampokan alam semesta, mengendap dalam kekosongan. Waska, Waska, kini aku telah melihatmu bunuh diri. Kekosongan dan juga nasibmu sungguh sangat sempurna. Begitulah kegelisahan dramatis yang terjadi pada tokoh saya. Dia telah bertemu dengan tokoh Waska, sesosok tokoh legenda yang ada dalam lakon sandiwara Uma-Uma. Di dalam lakonnya terdapat penggambaran sesosok tokoh Waska yang jahat, tetapi juga tokoh yang baik yang dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu sudah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Apakah benar Waska itu hilang? Sementara menurut kabar burung, katanya dia sedang memimpin proyek raksasa yang dananya mencapai beratus-ratus juta miliar dolar. Untuk lebih jelas, baik, saya akan mencoba menghubunginya. Mudah-mudahan Waska mau menjawab semua pertanyaan yang prinsipil dan hakiki tersebut. Saya yakin Waska mau memenuhi permintaan sahabatnya. Saya permisi dulu. Waska, Waska, Waska. Sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai anak kandung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa nama saya bukan lagi Waska. Nama saya adalah Semar. Dan siapa bilang saya sudah mati? Itu kan hanya ada dalam lakon sandiwara saja. Sebetulnya itu hanya trik untuk menarik rasa emosi penonton, untuk merebut simpati pengikut-pengikut saya dan juga masyarakat lingkungan saya. Dan itu pun saya tidak mati-mati. Saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas itu rekaan pengarangnya saja. Karena pengarangnya menghendaki demikian, ya sudah. Sungguh saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup kok. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa. Makanya saya masih tetap muda dan masih tetap perkasa. Saya betul-betul menikmati kehidupan ini. Setiap detik saya menghirup dan menghembuskan napas adalah kenikmatan, suatu anugerah. Jangan percaya itu hanya isu. Orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Bagaimana ini? Lalu dikatakan juga bahwa saya ini dulu pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Lah, saya hanya pernah bermimpi ketemu dengan mbah saya. Mosok mbah saya dikatakan malaikat? Itu mengada-ngada dan itu berlebihan. Jangan-jangan malaikat Jibril nantinya bakal tersinggung. Mbah saya pun pastinya bakal tersinggung dengan fitnah tersebut. Baik, sekarang pertanyaan mana yang belum saya jawab? Oh iya, tentang proyek raksasa saya memang benar. Itu adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya itu adalah proyek kemanusiaan. Dan saya bersyukur sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk proyek kerohanian. Semata-mata sebagai bentuk pengabdian saya terhadap sesama manusia. Dan juga pengabdian saya terhadap Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya beruntung sekali mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek tersebut. Terus terang, saya tidak menganggap hal itu sebagai proyek bisnis semata. Karena ada yang lebih berharga daripada itu. Lebih bernilai, yaitu bentuk pengabdian saya terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Proyek itu juga bisa dibilang sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki yang berlimpah kepada saya. Karena terus terang, kehidupan saya yang sebelumnya tidak seperti saat ini. Kalau saya teringat kembali ke belakang, ke masa hidup saya yang serba sulit, serba kekurangan, serba berat, saya jadi teringat kembali ke masa hidup tersebut. Tentunya semua orang pun sudah tahu bahwa saya pernah menjadi seorang anak wayang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Alasan saya berhenti menjadi seorang pemain sandiwara, saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Kalaupun saya harus menjawabnya, alasannya sangat pribadi sekali. Betul-betul pribadi. Jadi lebih baik tidak usah saya bicarakan. Maaf, sekali lagi maaf. Dan maaf lagi, saya harus segera pergi. Saya harus memimpin rapat para pemegang saham. Saya harus segera menggarap proyek baru. Masih terfokus pada proyek kemanusiaan. Saya harap semua bisa menjadi puas dengan penjelasan yang baru saja saya berikan. Terutama sahabat saya yang paling setia. Saya harap Anda puas. Kalau misalnya Anda belum puas, kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Atau lebih baik saya undang saja Anda. Atau siapa sajalah, datanglah ke Jakarta, ke hotel saya. Di sana kita bisa mengobrol lebih santai tentang kemanusiaan secara ilmiah dan hakiki. Maaf, saya harus segera pergi. Bagaimana? Walaupun sekarang kita tidak puas, tapi untuk sementara kita puas-puaskan saja. Tapi sudah jelas bukan? Waska itu masih hidup dan sehat walafiat, segar bugar dan masih tetap muda. Walaupun ia telah mengubah namanya menjadi Semar. Saya yakin itu hanya untuk kepentingan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Dia seorang Waska. Sekali Waska, tetap Waska. Hidup Waska. Tapi saya heran, kenapa dia harus berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Padahal kita sudah melihat sendiri kemampuannya. Dia berbakat, potensial, refleksinya begitu kuat dan sangat sensitif. Padahal dia sebenarnya bisa menjadi pemain yang sempurna. Saya betul-betul belum pernah ketemu orang setangguh dia. Betul-betul luar biasa. Saya sampai pangling terhadap perubahan begitu besar yang terjadi pada dirinya. Tapi rasanya tidak adil jika kita terus-menerus membicarakan kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberikan kesempatan secara panjang untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Alangkah baiknya jika kita mau sedikit bijaksana dan memberikan kesempatan bicara pada Semar. Barangkali ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Barangkali keanehan dan keajaiban dunia telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada kita. Segera akan saya panggil Semar. Semar! Semar! Semar!
Lebih baik saya meluruskan sebuah kekeliruan. Saya bukan Semar. Saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak sekali orang yang namanya Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Kesunyian saya adalah kesunyian Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Hati saya adalah hati Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, Waska, Waska. Bagaimana lagi aku harus menjelaskan Waska? Bagaimana? Percuma saja aku berteriak, karena semua orang sudah tidak punya telinga. Berpikir Waska, berpikir. Percuma saja aku berpikir, karena semua orang sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan orang lain. Berdoa Waska, berdoa. Percuma saja aku berdoa, karena Tuhan sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasanku. Lebih baik aku kembali ke mimpi-mimpiku. Mimpi-mimpi yang dapat memberikan kesunyian yang indah. Ya, aku harus kembali ke mimpi-mimpi. Aku harus diam di mimpi-mimpi itu. Diam bagai batu. Ya, aku memang batu. Batu hitam yang angkuh. Aku harus menjadi angkuh, karena semua orang telah menjadi musuh. Sudah tiba saja bagiku untuk mengatakan tidak kepada semua orang. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang menganggapku sebagai orang tanpa daya upaya, tua, dan juga penyakitan. Akan dibuktikan kepada mereka bahwa aku adalah Waska, seorang yang berantakan tapi masih punya pemikiran. Akan aku jelaskan kepada mereka bahwa aku adalah seorang yang terseret oleh zaman dan peradaban yang edan, tapi masih punya perasaan, punya hati nurani, punya rasa sakit yang sama dengan semua orang, punya dendam yang sama. Dendam tiada akhir. Tidurlah Waska, tidurlah. Kau sudah lelah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah. Aku tidak perlu tidur. Yang aku perlukan adalah mimpi-mimpiku. Masih banyak yang harus aku raih. Bangsa, mereka mempunyai dagingku, mereka menyisap darahku. Lintah, mereka masih saja tetap lapar. Bangun Waska, tunjukkan taringmu, tunjukkan bahwa kau jauh lebih bos daripada mereka. Oh Tuhan, aku sudah lelah. Pori-poriku terasa tersumbat. Darahku menggelap naik ke atas. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan.
Berjalanlah kemana kau suka. Kau harus berdiri di atas kaki-kakimu sendiri. Oh Tuhan, aku sudah lelah, tapi aku harus berdiri. Ayo kaki, berdirilah. Berjalanlah kemana kau suka. Mengembaralah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Ayo kaki, berdirilah. Berjalanlah kemana kau suka. Bangkit Waska, bangkit. Kepergianmu adalah duka bagi semesta. Oh Tuhan, tubuhku terasa berat. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Aku sudah lelah, dan kini aku sekarang. Kau sudah kalah Waska. Kau memang sudah kalah. Tapi kau tetaplah seorang Waska. Oh Tuhan, aku sudah sangat lelah. Begitu besar penderitaan seorang Waska. Begitu besar keinginannya untuk tetap hidup, untuk tetap bertahan sebagai seorang manusia. Begitu indah dan menyakitkan. Sulit untuk dibayangkan. Nasibnya begitu mengenaskan. Sampai pada akhirnya dia tetap menjadi orang emosional, penuh dengan kemarahan dan ketahanan, tapi masih punya pemikiran, punya perasaan, dan punya hati nurani. Sekarang akan saya panggil. Semar, Waska, Semar, Waska. Tidak ada seorang pun yang muncul. Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai Waska. Dia adalah Semar. Seorang Waska tidak mau dikatakan menjadi Semar. Dia adalah Waska. Semar adalah Semar. Waska adalah Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi Semar. Kedua-duanya bisa jadi ada. Kedua-duanya bisa jadi tidak ada. Sementara saya hanyalah seorang sahabat Semar. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggal.